anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Fitri, silakan pimpin doa, Nak. Ya, baik. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai analisis bahan makanan telur dan olahannya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak datang? Semua, Bu. Nih, Datang semua hadir. Ya, bagus ya anak-anak ya, dipertahankan ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita mengenai analisis telur. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu telur? Tahu, Bu. Apa itu telur? Telur Iya. dadar saya tahunya, Bu. Telur dadar. Udah siang nanti, Bu. Ya, kita akan bahas apa itu sebenarnya telur, ya. Udah kelihatan anak-anak materi yang Ibu paparkan? Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu telah mengirim link modul di WA kita. Jadi kalian bisa ya membuka link modul itu, jadi kalian bisa belajar mandiri menggunakan modul yang Ibu kirim. Nah, hari ini kita akan membahas pengetahuan bahan makanan, menganalisis bahan makanan dari telur dan hasil olahannya. Tujuan pembelajarannya, kalian Ibu harapkan mampu menganalisis jenis bahan makanan dari telur dan mengklasifikasikan karakteristik bahan makanan dari telur, menganalisis komposisi bahan makanan dari telur. Apa itu telur? Nah, tadi Fitri bilang telur itu telur dadar, Bu, yang saya tahu katanya. Iya, telur dadar itu termasuk dari olahan dari telur ya. Itu adalah salah satu olahannya. Namun sebelum kita membahas olahannya, kita membahas dulu pengertian telur. Telur itu merupakan suatu bahan makanan yang kaya akan protein yang dihasilkan dari unggas. Apa itu unggas, Bu? Unggas itu seperti ayam, burung puyuh, itu termasuk dalam jenis-jenis unggas ya. Struktur dan bagian telur. Di sini kalian bisa melihat bagian-bagian dari telur. Di dalam telur itu ada yang namanya cangkang. Cangkang itu berfungsi untuk melindungi bagian dari dalam telur. Yang berikutnya ada kuning telur. Kuning telur ini adalah embrio. Ini yang bakalan menjadi generasi baru. Jadi kuning telur ini memiliki kandungan gizi yang banyak. Di dalamnya itu ada vitamin A, E, K, dan vitamin B. Jadi sangat cocok kita konsumsi. Setelah itu ada kalaza. Kalaza ini berfungsi untuk mengikat kuning telur agar kuning telur ini tetap berada dalam posisinya. Yang berikutnya itu putih telur. Putih telur ini terbagi menjadi dua. Ada cairan yang berbentuk cair dan kental. Dan di dalam putih telur ini terdapat cadangan makanan bagi embrio. Dan di telur juga terdapat rongga udara untuk menjaga bagian dari embrio. Setelah itu, kita akan belajar tentang ciri-ciri telur yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri telur yang baik itu, Bu? Ya, di sini kalian bisa baca ya anak-anak, ada 9 poin yang Ibu cantumkan untuk menentukan kondisi telur itu baik. Ada yang pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah cek kondisi secara kasat mata itu adalah kondisi cangkang. Jadi cangkang itu tidak boleh retak. Yang kedua itu warna cangkangnya terlihat bagus, segar. Yang ketiga bersih dari berbagai kotoran, termasuk dari kotoran unggas itu ya. Tekstur kulitnya mulus, tidak boleh ada bergerigi-gerigi. Dan yang bisa kalian lakukan juga adalah
membuat telur ini, mengecek telur ini bagus atau tidak, kalian bisa melakukan eksperimen dengan cara merendam telur atau menenggelamkan telur ini. Jika tenggelam, berarti telur itu masih dalam keadaan bagus. Yang berikutnya adalah apabila kalian teropong dengan senter atau cahaya, telur ini masih dapat diterawang dan terlihat terang. Rongga udaranya lebih kecil dari 5 mm, putih telur tidak ada noda darah, dan tidak bersuara jika digoyang. Ini kita akan membahas jenis-jenis telur. Salah satunya itu yang paling sering kita konsumsi adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini memiliki warna kulit cangkang yang lebih putih, cerah, namun ukurannya tidak terlalu besar. Namun, walaupun ukurannya tidak besar, telur ini memiliki kandungan gizi yang banyak. Yang kedua itu ada telur ayam negeri. Nah, ini yang sangat sering kita jumpai di pasar. Telur ini sengaja diproduksi dari ayam yang diternakkan untuk menghasilkan telur ayam negeri. Warna cangkang dari telur ini sendiri lebih berwarna kecoklatan dan memiliki kuning telur yang lebih berwarna kuning muda. Yang selanjutnya itu ada telur puyuh. Telur puyuh ini berasal dari burung puyuh. Ukurannya tergolong kecil, namun memiliki zat-zat vitamin yang lebih kaya dibandingkan dengan telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Telur puyuh ini sendiri memiliki kulit yang tipis dan corak di bagian luar kulit. Kemudian ada telur bebek. Telur bebek ini juga termasuk salah satu telur primadona yang banyak diminati masyarakat. Telur bebek ini biasanya ukurannya lebih besar, warnanya putih kehijauan, dan bagian kuning telurnya itu kuning cerah. Kemudian telur kalkun, ini untuk di negara kita sendiri, ini masih jarang ya anak-anaknya dikonsumsi ya. Jadi walaupun ini adalah telur yang termasuk dikonsumsi, namun di negara kita sendiri masih sulit untuk mendapatkannya. Telur kalkun ini termasuk ukurannya yang besar. Ini ada telur angsa. Telur angsa juga ada sebagian dari masyarakat kita yang mengkonsumsinya. Telur ini berukuran besar dan memiliki cangkang yang tebal. Dari jenis-jenis telur tadi, kita bisa melihat di sini apa saja sih yang bisa jadi olahan telur, seperti yang Fitri bilang tadi, jadi telur dadar, Bu, katanya. Itu adalah salah satu hasil olahan makanannya. Namun kalau kita lihat dari hasil olahan telur ini dapat kita olah menjadi tepung telur. Tepung telur ini dibuat dari putih telur. Yang kedua itu ovex, ini adalah bahan pengkilap untuk roti. Jadi telur ini banyak manfaatnya ya. Dan yang paling sering mungkin kita jumpai adalah produknya adalah telur asin. Oke, sampai di sinilah materi dari Ibu. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Sebelumnya linknya sudah Ibu share di WA Group. Kalian bisa mengerjakan di link LKPD kalian masing-masing. Dan sebelumnya Ibu minta untuk membentuk kelompok, 3 orang 1 kelompok. Jadi kalian akan menganalisis jenis-jenis telur yang sudah ada Ibu pampangkan di gambar ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Apa itu? Siapa Fitri? Silakan Fitri. Apa Fitri yang mau ditanya? Saya mau menanyakan bagaimana cara memilih telur yang baik itu, Bu. Soalnya kalau saya memilih telur, sukanya membeli telur yang lebih besar, Bu. Kalau misalnya telurnya kecil, saya nggak suka. Iya. Kadang kita kalau lebih gampangnya ya kalau kita mengecek bagaimana cara membeli telur itu yang bagus gitu ya. Mungkin dari ukuran dia kita pilih dulu ukuran yang besar. Yang kedua yang paling gampang kalian lakukan itu adalah kalau kalian ke pasar, kalian bisa goncang telurnya sebelum dibeli. Tapi jangan sampai pecah ya. Nanti disuruh ganti sama yang jual ya. Kalau dia tidak bersuara Fitri, berarti itu telurnya masih bagus ya. Ya, Bu. Nah, Kasih, Bu. kira-kira ada lagi? Tidak ada? Baik.
Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing dan silahkan kalian kerjakan yang sudah Ibu berikan. Baik, Bu. Kurnia ada? Kurnia izin, Bu. Sedang sholat, Bu. Oke. Baiklah, dari hasil pemaparan diskusi kita hari ini, anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu saya minta kelompok 1 menarik kesimpulan dari analisis gambar yang Ibu paparkan. Silakan kelompok 1, Nola. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jadi telur itu merupakan bahan makanan dari unggas, Bu. Biasanya telur itu mengandung protein hewani. Kemudian jenis-jenis telur tuh banyak, Bu. Ada telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur puyuh, telur bebek, dan lain-lain. Itu, Bu. Oke, bagus. Menurut Ibu kalian sudah paham semua ya. Tapi untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam pembelajaran Ibu, Ibu sudah share link untuk pengisian soal-soal evaluasi pembelajaran kalian di Google Formulir. Nanti kalian kerjakan di rumah. Baiklah, sekianlah pelajaran Ibu untuk hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Ketua kelas, coba pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, Bu. Baik, Bu. Teman-teman semua, baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai jumpa di minggu depan. Yang, Bu. Siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Sudah bisa dilanjut, Bu. Bu Rika. Bu Saya Juntri, cek dulu ya, Bu. Ya, Bu saya Juntri, cek dulu. 11 menit. ya. Waktu Bu Juntri tadi 11 menit. Berapa, Bu? 11 menit. Oh, enggak apa-apa. Berarti bagus. Enggak banyak yang akan